Iya, selamat malam semuanya. Ketemu lagi dengan gue Andre di YouTube channel gue di sini. Udah lama banget gue nggak upload video ya. By the way, gue kemarin ini lagi sibuk banget pindah rumah. Iya, gue baru pindah rumah dan dari kemarin tuh sibuk banget beberes, setup studio dan lain-lainnya. Wah, jadi emang lagi ribet banget. Tapi ya baru kali ini gue ada kesempatan untuk upload lagi. Tapi syutingnya nggak di studio ya. Jadi ini syutingnya di home studio gue aja. Gue cuman pakai cam biasa sama mic dan gue di sini pengen coba kasih beberapa update mengenai kripto karena banyak banget lately yang nanya, wah kita lagi di bear market nih, ini bakal winter nggak dan segala macam. Nah, gue akan coba address isu itu, gue akan coba jawab pertanyaan tersebut di video kali ini. So stay tune ya, gue akan benar-benar coba jawab. Ya kira-kira kayak gitulah ya. Oke, jadi sebetulnya pertama-tama gue ke definisi dulu nih, apa sih definisi daripada bear market. Nah, ini yang mungkin banyak orang nggak clear definisinya. Sebetulnya kalau definisi yang general dipakai bear market itu adalah ini. Bear market occurs when broad market prices fall at least 20% from the most recent high over a few months. Jadi maksudnya apa? Jadi gini, kalau misalnya harga itu drop 20% dari all time high, itu udah bisa dikatakan masuk ke bear market. Sedangkan Bitcoin itu udah drop jauh banget dari 20%. Oke, mungkin terakhir kan all time high-nya itu sekitar 69.000. Bitcoin itu sempat drop sampai 33.000. It means sekitar 50% dari all time high-nya. Jadi sebetulnya ya kita udah benar-benar di bear market. Dari sejak Bitcoin drop ke 50-an aja, itu sebenarnya udah masuk bear market. Itu secara definisi ya, sekali lagi definisi gitu. Cuman memang gini sih, gue harus mengakui bahwa bear market di kripto ini, maksudnya di dunia kripto ini ya, itu tuh lebih di underestimate gitu. Kenapa? Karena memang harga overall cryptocurrency itu volatilitasnya tuh gila banget gitu loh. Kadang-kadang bisa naik 20%, 30% sehari, dan kadang bisa drop juga sampai 20% juga sehari. Kemarin tuh pas yang market drop dari sekitar 40-an sampai terjun ke 33 itu gue lihat ada yang sampai drop 39% gitu. Itu kan gila banget gitu, dalam sehari drop sampai segitu dalam gitu. Nah, memang bear market ini agak diremehin gitu di kripto, intinya yang mau gue bilang. Kenapa? Kalau misalnya kita ngomong commodities atau kita ngomong IHSG deh gitu ya. Kalau IHSG sehari drop di atas 20%, wah itu udah nggak tahu deh, itu mungkin kita udah panik semua kali. Kira-kira seperti itu. Nah, anyway, ini ke definisi bear market. Jadi sebetulnya clear ya. Kalau kita ngomong by chart, ya sebetulnya Bitcoin itu sudah sangat valid dari all time high-nya. Dikatakan kita tuh sekarang lagi ada di bear market karena kita udah drop nih all time lowest point-nya udah drop 52% gitu. Nah, cuman yang gue mau share sekarang kira-kira price action in short term kayak gimana. Jadi gini, ini gue clear dulu chartnya, jadi supaya bersih kita bisa lihat semuanya. Kalau gue sih jujur ya, ini sekali lagi gue cuman read charts ya, gue cuman baca chart aja, gue tidak menempatkan sisi emosi gue di sini karena gini, kalau gue nempatin perasaan gue di sini ya gue pengennya mah dari kemarin tuh dari 69 itu tembus terus 75, 100, 200 ya terus naik gitu loh. Itu kalau gue pakai perasaan gue gitu. Cuman kali ini kalau kita ngebahas charts ya, itu kita harus mengesampingkan perasaan kita. Dalam arti ya gue cuman general aja. Gue ngelihat chart seperti ini, gue baca secara teknikal seperti itu ya it is what it is. Itu yang gue share ke kalian. Nah, kalau personal judgment gue dari ngeliat chart ya, ini sebenarnya cukup clear di sini. Start from dari sini, kita tuh sebenarnya lagi membentuk double top pattern. Nih kalian bisa lihat ya, harusnya di sekitar sini. Gue lupa close. Ya, ini tuh harusnya double top pattern. Ini harusnya kira-kira seperti ini. Di mana ini gue pakai line aja supaya lebih clear. Mestinya kita itu akan balik ke titik sini. Ini titik mulanya nih. Ini berarti salah nih. Ini harusnya di sini. Ini harusnya di sini. Ini juga harusnya di sekitar sini. Oke. Aku balik lagi ke candle. Harusnya kira-kira seperti ini. Ini gambaran gua. Ini maksudnya ini benar-benar short term target gua.
untuk Bitcoin. Karena gini, banyak yang bilang kita akan bounce dulu, wah ini 33 bottom gitu. Ya bisa aja sih balik-balik ya. Gue nggak bisa bilang bahwa ada satu teori yang paling valid gitu. Dan ini kan cuma chart gitu, bisa aja chart salah gitu. Tapi kalau gue bener-bener baca berdasarkan chart, gue sih melihat pattern ini akan fulfill dulu gitu. Patternnya akan terjadi dulu, di mana 30.000 Bitcoin ini akan jadi satu base terlebih dahulu untuk ya kemudian kita lihat nanti dari sini akan kemana. Kira-kira seperti itu. Jadi double top pattern ini akan terjadi dulu. Tapi however kalau kalian cek nih ya, kita lihat deh. Sebetulnya habis double top itu kemana sih biasanya? Nih, kita sama-sama belajar lah ya. Gue nggak bilang gue paling pinter kok di sini. Nah, nih, kira-kira seperti ini yang terjadi. Sebetulnya jadi kalau menurut gue ya, kalau memang double top ini benar-benar terjadi, next-nya itu bagaimana? Ya next-nya itu akan lebih kurang baik lagi gitu. Karena yang terjadi adalah seperti ini, dan terus turun ke bawah. Itu kalau benar sesuai ya double top. Dalam arti gini, kalau kita ngomong previous history ya, sebetulnya apa yang biasanya terjadi di Bitcoin yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya adalah dia akan balik ke level resistance sebelumnya lagi, which is di area ini nih. Kalian lihat, ini sekitar area 18 sampai 20 ribu. Nih, di area sini. Mestinya balik ke area ini lagi. Nah, kalau gue pakai indikator yang yang cukup mewakili, indikator yang cukup valid untuk hal ini adalah apa? Nih, gue tunjukin indikatornya. Indikator yang suka gue pakai itu adalah ini. Sebenarnya simple moving average doang kok. Nggak ribet-ribet. Tapi ini kan gue chart daily ya by the way. Kalian lihat ini daily chart. Dan ini adalah 200 weekly moving average. Jadi time frame-nya gue ganti jadi 1 week. Nah di sini. Ini tuh kalau kalian perhatiin 200 weekly moving average itu bisa dikatakan area support terkuat daripada Bitcoin. Kita cek historinya ya. Gue balikin auto dulu. Kita cek historinya ya. Bitcoin itu selalu ya kalau kita ngomong cycle ya di sebelum-sebelumnya tidak pernah close weekly candle. Gue rubah weekly deh biar lebih enak. Nih ya. Bitcoin itu kalau kalian lihat di sini ya tidak pernah close weekly candle bodinya di bawah 200 weekly moving average nih kalian lihat. Pernah nge-wick ada tail di sini ya pernah terjadi. Tapi kalau kalian lihat di sini ya, tidak pernah ada full body yang close di bawah 200 weekly moving average. Kita maju ke depan-depan pun resultnya selalu sama. Ini by the way ya, ini di tahun 2015, 2014-15 ini kan winter nih, crypto winter. Terus ini 4 tahun berikutnya di sekitar tahun 2018 nih kalian lihat ya, tidak ada full body candle yang close di bawah 200 weekly moving average. Demikian juga nih ketika COVID crash melanda nih. Ini tahun 2020 Maret ketika COVID diumumkan sebagai global pandemic, jebret semua market crash. Lu mau ngomong IHSG, S&P 500, Nasdaq semuanya crash. Dan tapi kalau untuk Bitcoin uniknya tidak ada candle weekly candle sekali lagi yang close di bawah 200 weekly moving average. Karena itu sampai sekarang ini gue masih cukup confident bahwa 200 weekly moving average adalah area support terkuat daripada Bitcoin. Oke, sekali lagi 200 weekly moving average adalah area support terkuat daripada Bitcoin. Gue cukup convinced soal itu. Nah, kalau kita bicara ke yang cycle sekarang, jujur ya, gue kalau cuman baca chart, sekali lagi gue cuman baca chart ya. Kalau lu tanya perasaan gue pengennya Bitcoin naik terus sampai 100 ribu bahkan lebih. Which eventually will happen sih menurut gue. Gue cukup yakin Bitcoin ini apa ya, walaupun ya misalnya kalau gue baca chart itu kan bakal koreksi. Dan menurut gue koreksinya bisa sampai ke area sini 200 weekly moving average. Yang mana sekarang berada di sekitar 19 sampai 20 ribu. Itu menurut gue ya, sekali lagi menurut gue. Cuman kalau kita bicara potensi daripada Bitcoin dan overall cryptocurrencies, gue jujur ya, kalau tanya gue cukup confident bahwa Bitcoin masih akan jadi the best performing asset sampai mungkin 10 tahun ke depan. Kenapa? Kalau kalian lihat ya, Bitcoin itu tuh sebenarnya udah jadi the best performing asset dari sejak tahun 2000
udah sekitar 10 tahun terakhir kalau kalian lihat dengan average return di atas 200%. In average loh ya, bukan. Jadi maksudnya selama performa Bitcoin selama kira-kira 12-13 tahun terakhir dibagi rata nih sama growth-nya. Itu dapat sekitar 200%. Itu ada artikelnya di Finance Yahoo, kalian bisa cari sendiri. Nah, sebetulnya kalau kita ngomong Bitcoin, gue masih expect ini yang terjadi gitu. But again, gue cuman read charts ya, gue nggak baca faktor ekonomi makro segala macam, gue nggak baca itu, gue cuman pure baca charts dan cuman Bitcoin dong yang gue baca. Gue sih ngelihat pattern ini sepertinya masih akan terjadi ya. Tapi jadi gini, sebetulnya gue bisa katakan kalau misalnya kalian mau spekulatif buying ya, mungkin kalau kalian mau spekulatif buying ya sekali lagi ya, mungkin area sini ya ketika double top patternnya fulfill, ini mungkin bisa jadi area spekulatif buying yang baik. Cuman kalau kalian mau apa ya, ibaratnya mau all in lah, gue bilang gampangnya ya, mau all in gitu ya, gue sih consider area ini adalah area terbaik untuk kita all in gitu. Dalam arti gini, tapi ya yang menarik nih ya, nanti mungkin gue akan bahas lebih dalam lagi next video. Kalaupun Bitcoin koreksi sampai sini ya, kan pasti overall cryptocurrency itu akan berdarah lebih parah. Kalian bisa cek history. Kalau Bitcoin terkoreksi sampai area 200 weekly moving average, maka itu alts bisa berdarah 80-90% bahkan lebih. Ada yang sampai 95%. Ada yang bahkan nggak naik lagi gitu. Kalian bisa cek lah. Cek aja top 10 leaderboard selama kita ngomong 7-8 tahun terakhir lah, kalian cek aja. Kalian bisa cek ada timestamps-nya kok di CoinMarketCap. Di CoinMarketCap kalian bisa cek ada timestamps-nya di Januari tahun 2020 top 10-nya siapa, 2019 siapa, 2018 siapa. Kalau kalian lihat dari misalnya 2014, 2015 aja, itu top 10-nya udah geser semua. Gitu, kebanyakan geser, bukan semuanya ya, tapi ada yang kayak masih bertahan kok, Ethereum, Ripple itu masih bertahan, tapi kayak overall semuanya udah kegeser. Dulu ada Litecoin, semua udah kegeser lah. Nah, tapi balik-balik ya, kalau kalian cek history di mana alts bisa berdarah sampai 90% bahkan lebih, gue consider kalau misalnya ternyata memang Bitcoin terkoreksi sampai ke area sini, apa yang akan gue beli terlebih dahulu adalah ya Bitcoin gitu, karena pada dasarnya rotasi itu akan balik, akan bermula dari Bitcoin lagi nih. Kalian lihat ya, ini salah satu chart yang juga gue cukup perhatikan kalau kita mau ngomong, kalau kita mau ngelihat alts, yaitu apa adalah Bitcoin dominance. Nih kalian bisa lihat currently Bitcoin dominance itu terakhir ada di support. Nah, gue sempat bikin videonya di TikTok. Teorinya tuh kayak gini, kalau yang gue perhatiin dari previous charts ya. Kalau misalnya Bitcoin naik, Bitcoin dominance turun, ya itu alts bisa perform dengan baik. Ya apalagi kalau misalnya Bitcoinnya sideways, tapi Bitcoin dominance naik, wah itu biasanya alts pesta di situ. Tapi yang terjadi kalau misalnya ya harga Bitcoin turun dan Bitcoin dominance naik, sekali lagi harga Bitcoin turun dan Bitcoin dominance naik, itu alts biasa bisa berdarah gila-gilaan. Pas kemarin alts di support area sini, maksud gue Bitcoin dominance ada di support di area sini ya. Kalian bisa cek, gue ada bikin video di TikTok mengenai hal ini. Ini buat gue area yang cukup berbahaya. Kenapa? Karena gue sih jujur berharapnya Bitcoin dominance turun lagi supaya alts masih bisa pesta lagi. Karena waktu itu kondisinya itu tuh Bitcoin itu sempat memantulkan di area 50 weekly moving average. Wah, tapi itu long story lagi lah kalau gue mau ceritain. Tapi intinya sekarang kalau kalian lihat Bitcoin dominance itu sepertinya lagi mau menanjak naik kalau kita lihat chartnya. Maka kalau benar terjadi seperti ini patternnya, harga Bitcoin drop dan Bitcoin dominance naik, maksudnya gini, kita bisa expect overall alts akan berdarah cukup dalam. Koreksi cukup dalam lah. Tapi anyway ya, sebetulnya kalau lu tanya gue, ini koreksi yang menurut gue masih acceptable dan wajar, mengingat dari kemarin itu kan sebenarnya Bitcoin udah pesta lumayan, maksudnya udah naik sangat baik ya gitu loh. Kalau kalian invest di Solana, Luna, Avalanche gitu, kalian tuh mungkin udah gain 10x bahkan lebih semua gitu. Dan buat gue ketika misalnya koreksi dalam terjadi, ya itu satu hal yang sangat wajar. Tapi however nih ya, gue cuma mau bilang satu hal.
if nih ya, kalau memang Bitcoin memang terkoreksi sampai ke area ini, kalian yang nonton video ini don't miss. Kalian nggak boleh ketinggalan untuk buy Bitcoin di area ini. Kenapa? Karena gini, ada satu quotes yang gue suka ketika gue baca di Twitter, yaitu kayak gini. Bull market makes money, but bear market makes you rich. Ya, sekali lagi, bull market makes money, but bear market makes you rich. Maksudnya apa? Bear market seperti ini sebetulnya adalah peluang terbaik bagi kita to make our fortune. Jadi gue sebetulnya ya, walaupun gue nggak suka posisi Bitcoin drop seperti ini, dan juga gue masih ada posisi by the way di beberapa cryptocurrency, gue masih ada posisi dan sekarang lagi drop, lagi drop lah, semuanya lagi drop kayak gini. Ya sebetulnya bukan hal yang baik, tapi kalaupun memang drop sampai sini, gue bener-bener sangat-sangat menantikan untuk bisa all in. Ya ini all in bahasa gue ya, tapi all in investment gue justru di overall crypto kan. Maksudnya gue kan gini, gue sekarang masih terbagi nih, gue masih ada di saham, gue masih ada di komoditi, dan gue masih ada di crypto. Gue nggak ada deposit, gue nggak ada reksadana, gue full di high risk asset semua. Gila ya. Nah, tapi kalau misalnya bener terjadi bear market sampai sini, wah gue bakal all in crypto sih fix. Cuman kalau kita cek, tapi gini sih, menurut gue kalian nggak perlu yang kayak was-was dan separno itu, karena gini, kalau cek history semua di sini kalian bisa lihat ya, 200 weekly move average ya, ini daily candle by the way, gua rubah weekly dulu deh biar gampang nih ya. Kalau kita cek history, sebetulnya kalian tuh nggak perlu yang namanya panic buying ketika Bitcoin ada di area supportnya. Kenapa? Nih kalian bisa lihat, sebenarnya periode Bitcoin berada di area support tuh cukup panjang kok. Intervalnya ini kalau kalian lihat, ini ntar gue pakai ruler dulu ya. Start dari sini deh. Intervalnya ini sampai dia lewat itu kira-kira 37 bar atau 259 hari. So cukup panjang. Ini gue ngomong di tahun 2015. Oke lah, mungkin itu terlalu lama. Kayaknya next nggak mungkin secepat itu. Kita cek di tahun yang terakhir tuh. 8 bars, 8 bar, 56 hari. So, ketika misalnya Bitcoin sampai terkoreksi ke area sini, buat gue kalian nggak perlu juga langsung panic buying, tetap santai aja, tetap dollar cost average aja, cicil pelan-pelan aja, karena menurut gue kalau memang someday sentuh area ini, akan periodenya cukup panjang. Kira-kira seperti itu sih. Nah, oke, so itu yang gue mau share malam ini, mengenai chart crypto dulu, karena banyak banget pertanyaan mengenai ini. Jadi itu dulu yang gue share, tapi next gue masih ada beberapa hal lagi yang bisa gue share. Cuman gue mau tahu sebetulnya kalian mau tahu apa sih, apa yang kalian pengen gue ngebahas apa gitu. Yuk kita ngobrol aja di komen, nanti kita bisa diskusi di situ. Oke, see you on next video, bye.